Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita berada di pertemuan perdana di pembahasan Muqarrar Tauhid, yaitu pembahasan kitab buku pelajaran tentang Tauhid. Tapi kalau kita melihat di kalimat yang lain, pelajaran akidah, ya, tidak sama terjemahannya. Coba lihat di bukunya. Jadi, tapi sama maknanya. Itulah bahasa Arab yang terkadang beda-beda lafaznya, ya, sesuai dengan konteks yang cocok baginya. Tapi semuanya maknanya sama. Jadi buku ini banyak namanya, nak. Mana ketua kelas? Sudah ada? Masya Allah. Ada perubahan ketua kelas. Ya, ada buku tauhid ini ditulis di bukunya banyak namanya. Satu dikenal dengan kitab tauhid. Tidak jadi. Kenapa baru ini? Anu baru. Kenapa begini? Kering tanya. Cari itu nak. Jadi yang pertama, buku ini dikenal dengan buku tauhid. Tauhid kita sudah jelaskan, berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yaitu mengesahkan Allah. Jadi mempelajari bagaimana kita mengesahkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dikenal dengan buku akidah. Dikenal dengan buku akidah dari kata akdun, akad. Antum tahu akad? Ya, akdun. Ini sebenarnya itu kalau kalung atau sesuatu yang mengikat dikatakan akdun. Sesuatu yang mengikat. Kalau misalnya akad jual beli artinya ikatan jual beli. Akad nikah, ikatan pernikahan. Ya. Akad sewa menyewa artinya ikatan sewa menyewa. Tapi kalau di sini, kenapa dikatakan kitab akidah? Yaitu kitab sesuatu yang mengikat antara hamba dengan Tuhannya. Ikatannya kita kepada Allah apa? Ikatannya Allah kepada kita apa? Ikatan seorang hamba kepada Allah, harus dia beribadah hanya kepada Allah. Itulah yang kata Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan kata Ibnu Mas'ud dalam tafsir Ibnu Katsir, liya'budun ay liwahhidun. Liya'budun artinya beribadah kepadaku adalah mengesahkanku, karena tidak ada ibadah tanpa pengesahan. Ya. Jadi ini nama yang kedua. Sudah ditulis? Jadi yang pertama maknanya apa tadi? Tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Akidah artinya apa? Membuat ikatan pada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, as-sunnah. Biasa kitab tauhid juga dikenal dengan kitab sunnah. Ya. Kitab as-sunnah. Kitab as-sunnah. Kenapa dikenal dengan kitab as-sunnah? Ya, artinya kitab jalan. Ini jalannya Nabi, akidahnya Nabi, keyakinannya Nabi. Ya, coba simpan sini, simpan sini. Ya, ya. Nah,
Kemudian kita masuk di pelajaran. Dibuka di halaman sebelum halaman 1 lembar. Tujuan umum pelajaran akidah kelas 1. Tujuan umumnya. Yang pertama, murid mengetahui tentang tauhid dan keutamanya. Kita akan pelajari di sini tentang apa itu tauhid, apa itu akidah, apa itu sunnah, apa keutamaannya. Yang kedua, mengetahui keharusan memulai dakwah dengan tauhid. Jadi dakwanya para nabi dan para rasul itu adalah tauhid. Ya. Tidak ada yang diutus dari para nabi dan para rasul kecuali untuk mentauhidkan Allah. Semuanya beribadah walaupun cara beribadahnya beda-beda. Cara salatnya di masa Nabi Musa berbeda masa Nabi Muhammad. Nabi Musa kalau salat, kalau mau berudu, salatnya harus terhindar dari najis dan hadas, betul, sama kita. Tapi dia kalau misalnya mau buang air kecil, mau ini pergi berudu buang air kecil, ternyata kena hadas kena najis pada celananya atau jubahnya, kena. Maka caranya bukan dicuci. Kalau kita kan dicuci, bisa dipakai lagi, bisa. Kalau di syariat Nabi Musa di kitab Taurat itu dia harus dipotong, digunting bajunya. Kalau kena gigi digunting, dijahit lagi. Kalau kita kan, kalau anak bayi yang masih menyusu, kalau ada air dikasih begini, misalnya digendong anak bayi tak, adeta, ya, mau sholat dikenci ternyata tembus gitu. Selama dia masih minum susu saja cukup begini air, sudah bisa dipakai sholat. Tapi kalau orang besar harus dicuci. Ya, ini beda. Kalau di syariat orang terdahulu, ya mereka apa? Harus memotong. Nah, sama dengan tobatnya. Tobatnya di syariat Nabi Musa alaihi salam, mereka harus membunuh diri. Sebagai bukti tobat. Kalau kita beristighfar, berjanji untuk tidak mengulangi, bertobat pada saat bukan ajal sudah di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Kemudian kalau ada hak orang lain kita kembalikan, misalnya uang curian kita kembalikan hasil curian, berjanji untuk tidak mengulangi. 8 syarat tobat. Ya, berbeda dengan kalau mereka kalau betul tobatnya harus bunuh. Faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum inda bari'ikum fataba alaikum wa afa ankum. Ya, kata Allah. Maka kalau memang kalian betul mau bertobat, bunuh diri kalian. Barulah itu yang dianggap apa? Kalian mau berlepas diri dari dosa-dosa kalian. Nah, maka kita ini sungguh kebaikan di umat Nabi. Kita umat terbelakangan, tapi paling terdepan masuk surga. Kita umat yang alhamdulillah lemah dalam ibadah. Kalau mereka dahulu, makanya Nabi Musa dahulu sering waktu Nabi Isra Mi'raj awal salat, baik, jangan bicara pada saat belajar. Berdiri dulu. Bertanya. Iya, bertanya ke depan. Dan itu cara adabnya bertanya angkat tangan. Jangan ada diskusi dalam diskusi. Nah, ya, jangan sampai terhapus amalan tak kita tidak rasakan. Karena kita membaca ayat Al-Quran. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fa'ansitu wasami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Jikalau dibacakan padamu Al-Quran, dengarkan dengan baik, diam. Dengannya kalian akan dirahmati oleh Allah. Tidak boleh. Kata Nabi, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian mengangkat suara kalian di atasnya suara Nabi. Nabi sudah meninggal, tidak ada suaranya. Tapi hadisnya Nabi adalah suaranya Nabi. Ucapannya Nabi adalah suaranya Nabi. Tidak boleh ada suara lebih tinggi dari suaranya Nabi. Tidak boleh ada suara yang lebih tinggi daripada hadis yang kita bacakan tadi. Tidak boleh. Ya. Apalagi kalau ucapannya Allah. Saya baca ayat, kamu lebih suara tinggimu. Suaranya Nabi saja tidak boleh diangkat. Apalagi suaranya Allah. Yang saya bacakan ayat, suaranya Allah. Kalamnya Allah. Tidak boleh. Ya, ini.
Jadi diperhatikan. Agungkan ilmu kalau mau ilmu mengagungkan. Kata para ulama, man lam yukrimul ilm la yukrimul ilm. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakannya. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakan. Bagaimana cara memuliakan ilmu? Dengarkan dengan baik, hafalkan dengan baik, pelajari dengan baik, pahami dengan baik, amalkan dengan baik, dakwakan dengan baik, pegang dengan baik hingga ajal menjemput. Jelas sampai sini? Ya, duduk makinan baik. Duduk makin. Tarik kursi, tak berduduk. Ya. Ada sini Ki mau duduk? Oke. Teman Jaki Nuvelta? Teman Jaki kita atau sahabat Ki? Fokus Kina? Ya, fadal. Kita masuk. Di sini juga akan kita mempelajari ya masalah tauhid agar kita memiliki pengetahuan yang mendalam tentang makna la ilaha illallah. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi pergi ke kuburan. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi pergi beri sesajian di laut, di jembatan. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi pergi di Gunung Bawkarai, muka menikah ini. Benar la ilaha illallahnya? Wallahi tidak. Ya, banyak orang yang pergi berla ilaha illallah tapi masih pergi ke dukun, meminta kepada selain Allah, berlindung kepada selain Allah. Mana la ilaha illallah? Mana yang dia mengatakan tidak ada yang berhak disembah, diibadahi, diberdoa kepadanya, berlindung kepadanya, memohon kepadanya, berharap kepadanya kecuali hanya Allah? Mana itu? Apakah hanya sekadar di lisan? Naam. Dan di sini juga agar kita mengenal kesyirikan dan berhati-hati darinya. Mengenal sebagian bentuk kesyirikan, bisa membedakan antara mana tauhid, mana kesyirikan. Mana akidah yang benar, keyakinan yang benar, mana keyakinan yang salah. Mana jalannya para nabi, mana jalannya para syaitan. Makanya tadi kita katakan kitabus sunnah, artinya kitab jalannya nabi. Jadi sunnah bisa bermakna apa tadi? Jalan. Ya, jalannya nabi. Kemudian kenapa kita pelajari tauhid? Agar kita tambah yakin, tambah tahu, tambah berilmu, supaya lebih sempurna ibadah kita hanya kepada Allah. Kita masuk di halaman 1, dilihat tauhid dan macam-macamnya. Tauhid dari kata wahada yuwahidu, tauhidan. Jadi dia isim masdar namanya kalau dalam bahasa Arab. Isim masdar itu isim dasar, kalimat dasar. Ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia namanya kata kata asal atau asal kata. Itu namanya isim masdar. Nah, walaupun di kalangan para ulama nahwu itu berbeda pendapat. Kata dasarnya bahasa Arab itu apa? Apakah kata lampau dikenal dengan kata fi'il madi ataukah masdar yang dikenal kata dasar? Sebagian ulama Basra dan ulama Kufah berbeda pendapat. Nah, tadi kita masuk bahwa tauhid berasal dari kata apa tadi? Wahada yuwahidu tauhidan, artinya mengesahkan Allah. Kemudian kita masuk tauhid secara bahasa. Itu tadi artinya mengesahkan. Yang ada stabilonya di stabilo. Ada di halaman 1 dikasih stabilon. Kalau bisa semua pelajar ada stabilonya. Nanti di pelajaran saya semua aja. Supaya apa? Tidak capek lagi menulis. Tinggal kita kasih kode begini, mengesahkan. Apa fungsinya itu? Ya. Ini hak mana yang bilang habis? Kita habis. Yang bilang saya ke siswa. Nanti nanti ke nama saya. Ini semuanya itu jangan ada di sini. Semuanya diam. Semuanya tenang. Orang belajar. Panggil wali kelasnya. Duduk tenang. Panggil wali kelasnya. Mana ketua kelas? Ketua kelas. Panggil wali kelas tadi. Panggil di bawah turun naik. Suruh ada di
Jadi diperhatikan ikhwan. Jadi tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu, tauhidan. Jadi mentauhidkan Allah artinya mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dalam apa? Ini ada 3. Jadi mengesahkan Allah dalam rububiyah. Apa itu rububiyah? Dari kata Rabb, Tuhan, pemilik, penguasa, pengatur, pencipta. Ini harus. Tidak boleh ada yang berkeyakinan bahwa ada pencipta selain Allah. Seperti misalnya orang-orang Majusi mengatakan siapa pencipta? Ada pencipta langit, ada pencipta bumi. Itulah lahir filmnya Krishna. Kan? Filmnya Kera Sakti. Ini semuanya film-film kesyirikan. Film-film yang dibuat oleh orang kafir untuk merusak, mendoktrin pikiran orang-orang Islam. Ada juga yang mengatakan ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Itu kan keyakinannya orang Majusi. Ya, mereka punya 2 Tuhan. 2 Tuhannya itu apa? Tuhan kegelapan, Tuhan cahaya. Ada juga yang tahun baru, tahun lama, tahun baru, punya Tuhan 2 wajah. Ya, itulah yang Tuhan yang sehingga dia tahun baru di tanggal tahun baru itu tanggal 1 yang memiliki 2 Tuhan. Ini semuanya adalah kesalahan. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada pemilik langit dan bumi beserta isinya kecuali Allah. Tidak ada pengatur segala sesuatu, yang basah menjadi kering, yang kering menjadi basah, yang tergantung menjadi jatuh, yang jatuh menjadi tergantung, yang kecil menjadi besar, yang besar menjadi kecil, yang sempit menjadi luas, yang luas menjadi sempit. Tidak ada yang menjadikan basah menjadi basah, kering menjadi kering, yang tergantung menjadi jatuh kecuali Allah. Allah yang atur, Allah yang kuasai. Ini tidak mungkin bercahaya keras kalau Allah tidak takdirkan bercahaya. Siapa yang bisa menahan cahaya ini kalau Allah gak kasih gelap? Di hari kiamat Allah hilangkan ini matahari. Ada yang bisa tahan? Allah kalau mau menginginkan hujan, turun hujan, ada yang bisa tidak turunkan hujan? Ada yang bisa tahan hujan? Mana pawang-pawang hujan itu? Ya, kalau Allah katakan panas, coba lihat kisahnya Nabi Yusuf. Allah tahan hujan 7 tahun. Ada yang bisa datangkan? Di masanya Nabi Yusuf penyihir banyak. Ya, ada yang bisa turunkan hujan? Sampai semua negeri kelaparan. Bukan cuma negeri Mesir, negeri yang lain. Allah turunkan hujan, ada yang bisa tahan hujannya yang turun di masanya Nabi Nuh. 7 hari 8 malam turun hujan terus sampai banjir seluruh dunia, tenggelam. Tidak ada yang selamat kecuali kapalnya Nabi Nuh. Ada yang bisa tahan hujan? Tidak ada. Tidak ada pencipta, pemilik, pengatur, penguasa kecuali Allah. Inilah namanya apa? Rububiyah. Yang kedua yang harus seseorang mengesahkan Allah pada uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Bahwa dia adalah ilah. Apa itu ilah? Al-ilah al-ma'bud, yang disembah. Tidak boleh ada orang yang menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh rukuk kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh cinta kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh segala sesuatu bentuk sembahan kecuali hanya kepada Allah. Jadi siapa yang menyembah kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Itulah yang menyelisihi dari apa? Tauhid. Ya, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Asma jamak dari kata isim, nama. Artinya tauhid mentauhidkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Sifat jamak dari kata sifatun. Jamaknya sifatun. Ya, artinya banyak sifat karena Allah itu banyak sifatnya, banyak namanya. Namanya Allah tidak ada yang tahu jumlahnya. Ustaz, kan ada 99 nama Allah Asmaul Husna. Itu hanya sekedar pengabaran, bukan apa? Batasan. Misalnya saya bilang mengatakan
Ya, siapa yang bisa jawab ini? Ada uangku di sini, ku kasih 20. Ya. Apakah uangku 20 Ji? Tidak. Bisa jadi uangku 100, 200. Kan begitu. Sama dengan Allah, siapa yang bisa hafal 99 nama? Ya, man hafizaha falahul jannah, baginya surga. Apakah Allah cuma punya nama 99? Tidak. Makanya dibantah oleh karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri, salah satu pembicara di Masjid Nabawi. Beliau menulis Fikih Asmaul Husna, bagaimana memahami Asmaul Husna. Beliau menukil di situ 107 nama. Ada 107 nama, berarti lebih 99? Lebih. Bahkan beliau menukil tambahan, masih banyak nama Allah yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Ya, cukuplah Allah kabarkan walillahil asmaul husna fad'u biha. Milik Allah seluruh nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya. Milik Allah semua nama yang indah yang bisa kamu sebut milik Allah. Allah penyayang, ya Allah Maha Penyayang. Allah pengasih, Allah Maha Pengasih. Apa yang bisa disebut? Semuanya yang terbaik milik Allah. Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang, Dia Maha Raja, Dia Maha Menaklukkan, Dia yang Maha Pemberi, Dia Maha Memberi rezeki, Dia Maha Meluaskan, Maha Menyempitkan, segala sesuatu. Ya, semuanya milik Allah. Dan nama melahirkan sifat. Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Al-Malik, Allah Maha Menguasai, Merajai. Al-Quddus, Allah Maha Suci, suci dari aib dan kekurangan, dan seterusnya. Ya, kalau antum mau mendalami ini, saya pernah dalami ini, kajikan sekitar 5-7 tahun pelajarannya. Ada YouTube-nya di Safari Dakwah. Kita pernah ajarkan di masjid di Antang, di Penjual Songgol, ada masjid besar di sana. Alhamdulillah kami diberi amanah pernah mengkajikan ini. Lebih dari 100 nama-nama dan sifat Allah dengan metode kultum. Kita ambil 1 atau 2 nama. Ya, apa maknanya namanya ini, apa konsekuensinya, apa faedahnya, dan seterusnya. Itu antum bisa nikmati di pelajaran yang kita anukan. Tapi di sini kita peringkas, ya, inti pelajaran yang bisa dipetik. Apa tadi? Ya, saya ulang. Metode saya begini. Mengajar, evaluasi langsung di kelas. Yang tidak bisa jawab berdiri, berarti antum kurang perhatian. Ya, kita berjalan. Coba, ada berapa nama kitab yang kita pelajari ini? 3. Apa itu? Jangan lihat buku. Tauhid. Apa lagi? Buku apa lagi? Ada 3 nama. Ada 3 nama buku yang kita pelajari. Dikenal buku tauhid. Buku apa lagi? Buku akidah. Apa lagi? Buku apa lagi namanya? Tauhid, akidah. Ya, berdiri dulu. Apa lagi? Berdiri dulu. Apa lagi? Jangket tawa kita sebentar kau dan tontonji. Apa lagi? Ya, as-sunnah. Masya Allah. Kenapa dikatakan? Apa? Kenapa dikatakan? Jangan dulu. Yang berdiri dulu supaya tahu cepaki dulu. Kenapa dikatakan akidah? Apa makna akidah? Diambil dari kata apa? Aqada ya'qidu aqdan. Apa itu artinya? Apa artinya akidah? Ikatan. Ikatan. Jadi kalau di sini maksudnya ikatan hamba kepada Allah. Entas. Yes. Bukan kita. Belum bagi kita. Kalau kita tauhid. Apa artinya tauhid? Dari kata apa? Terserah, biar asal jangan bahasa Spanyol, enggak tahu gitu.
Bahasa Arabnya kah, bahasa Indonesianya kah? Intinya saya mau maknanya, antum pahami. Mengesahkan Allah. Mumtaz. Coba dari asal kata apa itu tauhid? Apa asal katanya? Jangan ketawai orang baru sama. Berdiri dulu. Malu-malu kok ini kalau siapa namanya lagi? Reval yang jawab Ki. Ya. Reval coba. Soalnya ya. Wahidun wahidah. Kamu menghitung kau itu kau 1, 2. Satu itu, satu laki-laki, satu perempuan. Duduk. Jangan sembarang bicara dalam agama. Nah. Ya, di antara dosa besar berbicara tidak di atas ilmu. Wa antaqulu ma la ta'lamun. Ya. Ini dosa besar juga. Padahal kita tauhid terbagi berapa? Rebal gampang gini. Terbagi berapa tauhid yang kita pelajari tadi? 3. 3 atau 2? Gampang sekali ini Repal. 3. Bagus. Apa itu? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Coba duduk lagi. Apa itu tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah. Ya, tauhid artinya mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah dalam apa? Coba berdiri dulu. Atar. Dalam beribadatan. Berdiri kena. Berapa tahun antum belajar? Padahal. Jangkil ya, Bu. Ya, tadi saya menjelaskan berapa menit mengesahkan Allah. Ini pelajaran anak SD ini. Terlalu lama antum lalai ini semua ini. Padahal, diri, silakan. Kepastian. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu apa itu? Mengesahkan Allah, bahwa meyakini Allah bahwa salah satunya pencipta. Apa lagi? Apa lagi? Tauhid rububiyah itu meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta. Mengetahui dan mengakui bahwa Allah adalah Rabb. Allah adalah Rabb. Apa itu Rabb? Rububiyah itu dari kata Rabb, Tuhan. Tuhan, pencipta. Apa lagi? Penguasa, pemberi rezeki, penghancur. Mengatur. Kau salah dengar, kau tidur, kau kapan kau sedikit tadi. Ya, coba uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Uluhiyah. Iya. Jangan kau kata ya Kak. Coba. Apa itu uluhiyah? Mengesahkan Allah dalam peribadatan. Kita asma wa sifat. Asma. Asma ini apa ini? Artinya dulu. Nama-nama mumtaz. Ya, duduk lagi. Sifat. Apa artinya sifat? Sifat salah. Karena kalau sifat. Kalau sifat jamak dalam bentuk banyak. Coba, apa itu sifat? Kembali ke atar. Sifat. Sama tidak satu sifat dengan banyak sifat? Tidak. Harus detail. Dalam orang berilmu itu detail.
rinci dalam segala hal. 6. Ada berapa nama-nama Allah? Itu saja atau ada lebih? Ada lebih. Berapa lebihnya? Tetap. Atar. Sudah minta atar. Ini. Ada berapa jumlah nama-nama Allah? Lebih dari 99. Ini universal. Berarti ada batasan atau tidak ada? Kan lebih 99 bisa 100, 101, 102, tidak ada batasannya. Kan bilang lebih dari 100. Lebih dari 99. Berapa? 107. Salah dengar. Berdiri dulu. Coba, ada berapa jumlahnya nama-nama Allah? Dari tahu ke? 99-nya. Itu batasan dari milabina. Enggak, kau juga manusianya. Berdiri dulu. Manusia lain tahu, anda tahu ini tadi Nabi bilang 107. Berarti dia lebih dari manusia. Kalau bilang tadi itu batasnya manusia mengetahui. Antum manusianya, silakan. Tidak terbatas. Tidak terbatas. Cocok Nabi bilang ini. Kalau tidak dua berdiri. Kenapa bisa? Karena hanya Allah yang tak mumtaz. Nama-nama dan sifat Allah tidak ada batasnya, dari mengetahuinya. Adapun pengabaran 99 yang bisa menghafalkannya dapat surga. Apa itu sebagai apa itu? Kita. Itu teh. Kita. Sebagai apa itu? Sebagai apa? Kita ya. Kita ya. Kenapa? Kan Nabi kabarkan siapa yang bisa hafal 99 baginya surga. Ini sebagai apa ini? Apakah batasan atau bukan? Kenapa bisa? Kita berdiri dulu kalau tidak bisa. Reval, andalah nggak? Reval, sebagai batasan atau bukan? Yang bisa menghafal 99 nama Allah dapat ke surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ini sebagai batasan bahwa Allah cuma memiliki nama 99 atau bukan? Tidak. Nah, tidak tahu. Betul kira jangan kau pandang intinya rebat. Tidak memang, bukan batasan. Buktinya tadi nasibus 107. Itu karyanya siapa? Karyanya siapa yang sebut ke 107? Di mana kerja? Apa tugasnya? Itu Syekh. Di mana kerja itu Syekh yang kusebut namanya penulis yang tadi? Apa nama tulisannya yang berdiri? Sebut nih. Apa nama tulisannya itu yang 107 tadi? Berarti tidak perhatikan nih. Coba Atar. Kita di mana kerja? Itu Syekh. Di Masjid Nabawi. Pembicara di Masjid Nabawi. Siapa namanya Syekhnya? Sedikit. Siapa nama Syekhnya? Ya Repal. Siapa nama Syekh yang menulis 107 nama-nama Allah? Ayo apal ke Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak sampai sekarang masih hidup. Sekarang beliau pembicara di Masjid Nabawi. Ya, bahkan beliau murid dari muftinya Saudi Arabia, Syekh Shalih Al-Fauzan bin Al-Fauzan. Nama-nama ulama harus hafal nak, supaya tahu di mana kita mengambil ilmu. Berulang kali pergi ke Makassar, ke Indonesia. Pernah di Masjid Al-Markaz Syekh Abdul Razak. Bahkan saya berjumpa langsung, alhamdulillah. Ya, ini perlu nak ulama besar ini.
Ya, belajar langsung sama mufti Saudi Arabia. Murid dari mufti Saudi Arabia ada di kita, Ustaz Zulkarnain Muhammad Sanusi. Saya belajar langsung dengan beliau. Nah, itu Ustaz Zul belajar sama muftinya Saudi Arabia, namanya Syekh Soleh Al Fauzan. Di antaranya yang saya akan pergi. Saya akan Ramadan insyaallah akan inti pelajaran ya, inti pelajaran. Fokus. Buku akidah dulu maki semuanya. Habis nih. Habis mengatun aku zalimi kalau lewat. Inti pelajaran. Saya minta sedekah sedikit supaya masuk. Inti pelajaran buku akidah dikenal juga dengan buku apa? Buku tauhid atau buku sunnah. Jelas? Buku akidah itu artinya akad kita kepada Allah, yaitu mengesahkan Allah. Dalam apa? Dalam rububiyah, meyakini bahwa Dia adalah pencipta satu-satunya, pemilik satu-satunya, pengatur satu-satunya, penguasa satu-satunya. Dalam uluhiyah, yang berhak diibadahi satu-satunya, tidak kepada selainnya. Dalam asma wa sifat, yang kita yakini bahwa Dia memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia. Jelas? Ya, kalau mau rinciannya nama-nama dan sifat-sifatnya, buka Safari Dakwah. Di situ kita jelaskan. Karena kalau ini mau dirincikan bisa 5 sampai 7 tahun. Ya, baru selesai. Itu pun tidak terlalu mendetail. Hanya ringkasan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.